Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. Kita bermohon kepada Allah semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga amalan-amalan kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah dengan penerimaan terbaik, serta mudah-mudahan segala dosa-dosa kita, kekhilaf kita, kemudian performa kita belum maksimal dalam beribadah kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah di bulan Ramadan yang penuh mulia ini. Tentu bulan ini adalah bulan ampunan Allah, bulan maghfirah. Maka orang yang beruntung adalah orang yang mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan ini. Karena ada orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah, sebagaimana doa Jibril alaihissalam ketika Nabi naik ke mimbarnya. Jibril mengatakan, celakalah seorang hamba yang apabila dia mendapati bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang mendapatkan, amin ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan serial kisah sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tentu pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu sosok sahabat yang mulia, sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai ketika Nabi melihat sosok ini wafat, maka Nabi menangis terisak-isak karena pemandangan yang tidak biasa. Sahabat ini mati, jantungnya dikeluarkan dan dimakan, kemudian beberapa tubuhnya dimutilasi. Siapa sosok itu? Tentu dia adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah adalah sosok yang sulit digambarkan karena kepribadiannya penuh dengan semua kelebihan yang diinginkan oleh laki-laki. Fisiknya kuat, tampan, putih, kemudian pemberani, cerdas, memiliki prinsip dalam kehidupan. Jika dia berkata iya, maka iya. Jika tidak, maka tidak. Nasabnya Hamzah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Tentu ayahnya Hamzah adalah kakeknya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah adalah keponakannya dari Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah ini adalah sosok yang sangat kuat, kemudian memiliki kepribadian senang menyendiri dan memiliki hobi yaitu berburu. Dan kemudian namanya semakin bersinar ketika Hamzah berburu, kemudian berhasil membunuh seekor singa dan membawa busur panah. Kemudian sesampai tibanya Hamzah bin Abdul Muthalib di kota Mekah, maka penduduk kota Mekah pada saat itu mengagumi Hamzah yang sedang membawa buruannya, yaitu seekor singa, dan sedang membawa busur panahnya. Maka nama Hamzah semakin terkenal sampai Hamzah dijuluki sebagai Sayyid al-Usud, sang pemburu singa. Bagaimana kisah Hamzah masuk ke dalam Islam? Tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di kota Mekah sering dicaci maki, dihina, dipersekusi. Kemudian Nabi bersabar, Nabi tidak membalas sedikit pun, dan selalu dianggap kamu penyihir, kamu pendusta, kamu penjahat. Bahkan satu ketika pernah Nabi ketika sedang sujud, kemudian diletakkan kotoran unta di atas kepalanya. Tapi Nabi tetap bersabar. Dan memang pada waktu itu belum ada kekuatan di kota Mekah. Dan pernah satu ketika Rasulullah SAW sedang tawaf,
Maka Abu Jahal melihatnya. Kemudian Abu Jahal mengucapkan kata-kata yang sangat menyakitkan, bahkan lebih sakit daripada melukai fisik. Penghinaan yang luar biasa yang dilakukan oleh Abu Jahal. Tapi pada saat itu tidak ada seorang pun yang menolong beliau. Maka kalau kita yang berada di posisi itu, mungkin kalau kita yang dihina, kita menginginkan mereka itu mendapatkan dosa, sedangkan kita mendapatkan pahala. Mungkin kalau kita yang dihina, kita menginginkan dia masuk ke dalam neraka, sedangkan kita masuk ke dalam surga. Tapi berbeda dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tetap bersabar. Beliau tidak membalas sedikit pun cacian, hinaan tersebut. Bahkan Nabi mendoakan kebaikan untuk orang yang menyakitinya. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Bersabarlah dengan apa yang mereka ucapkan, kemudian tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Dan ternyata peristiwa tersebut disaksikan oleh seorang budak wanita milik Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an ini orang yang tidak membenci Nabi dan orang terkenal. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, siapa yang tidak kenal dengan Abdullah bin Jud'an? Apakah selama dia jahiliyah perbuatan baiknya, sedekahnya, sering menolong orang, apakah itu bermanfaat untuknya?" Tentu kata Nabi, tidak, karena dia belum beriman kepada Allah. Maka budak ini sangat prihatin dengan apa yang dilakukan oleh Abu Jahal terhadap Rasulullah. Sampai budak ini keliling ke kota Mekah, keliling-keliling, kemudian sampai keluar pintu gerbang kota Mekah, lalu bertemu dengan Hamzah. Hamzah pada saat itu baru pulang dari berburu, sedang membawa seekor singa yang diletakkan di pundaknya dan memegang busur panah. Dan yang melakukan ini hanya 2 orang. Kalau tidak Hamzah, Umar. Jadi 2 orang ini kalau berburu itu sendirian, Pak. Tidak butuh teman, tidak butuh yang lainnya. Karena saking kuatnya, saking beraninya 2 sosok ini, Hamzah dan Umar. Begitu budak itu bertemu dengan Hamzah, maka budak itu menceritakan apa yang terjadi kepada Hamzah. "Wahai Hamzah, Rasulullah tadi dicela oleh Abu Jahal begini dan begitu." Maka kata Hamzah, "Tidakkah ada yang menolongnya?" "Demi Allah tidak ada yang menolong." Maka Hamzah pada saat itu marah, sambil membawa buruannya, kemudian menghampiri Abu Jahal yang berada di pinggiran Ka'bah. Kemudian tanpa basa-basi, Hamzah ini langsung memukul Abu Jahal bertubi-tubi sampai berdarah kepalanya. Dan Abu Jahal ini adalah rajanya Mekah, tokohnya Mekah, pemimpin kaum kafir Quraisy. Maka pada saat itu orang-orang yang melihatnya ingin menolong Abu Jahal, ingin membantunya. Tapi Abu Jahal berkata, "Biarkanlah Hamzah itu marah, karena memang aku telah mencelaknya, menghinanya dengan sangat berlebihan." Maka pada saat itu Hamzah mengucapkan kata-kata yang mengagetkan. "Berani betul kamu menghina keponakanku, mencaci maki keponakanku. Tidakkah engkau mengetahui bahwa aku sudah berada di dalam agamanya?" Hamzah berkata, "Aku sudah berada di dalam agamanya." Padahal Hamzah pada saat itu belum beriman. Dia belum masuk ke dalam Islam. Maka ketika Hamzah pulang, kemudian dia merenung, kenapa saya ucapkan? Besok kalau saya kembali ke Quraisy, apakah saya akan berkata, saya belum beriman, saya belum masuk ke dalam agama Muhammad? Dan ini adalah aib di kalangan Arab, menjilat kembali ludahnya, menarik kembali perkataannya. Dan itu mustahil diucapkan. Tapi kalau saya tidak perbaiki, saya bukan muslim, saya tidak berada di dalam agama Muhammad. Maka Hamzah pada saat itu bingung. Kemudian dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, apabila agama Muhammad itu benar, maka tanamkanlah di hatiku. Dan apabila tidak benar, maka hilangkanlah dan berikan aku solusi untuk Quraisy." Maka di keesokan harinya, ketika Hamzah bangun dari tidurnya, hati Hamzah merasa condong dengan Islam. Hatinya semakin mantap, yakin, tenang. Maka Allah memberikan kelapangan
untuk dirinya masuk ke dalam Islam. Kejadian tersebut terjadi pada bulan Zulhijjah di tahun ke-6 kenabian. Maka Hamzah langsung memeluk ke dalam Islam. Maka pada saat itu Islam menjadi kuat, Islam menjadi kokoh karena kehadiran sosok Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah memang tidak berumur panjang dalam membela Islam, tapi dia mampu menunjukkan bahwa dirinya bisa menjadi seorang tokoh yang besar dalam sejarah Islam. Bahkan di dalam perjalanannya Hamzah mendapatkan gelar Asadullah, singanya Allah. Kemudian di perang Uhud di tahun ketiga Hijriah, Hamzah mendapatkan gelar yang paling mulia, yaitu Syahidu Syuhada, pemimpinnya orang-orang yang syahid. Maka berkenaan dengan itu turunlah ayat Al-Quran, surat Al-Imran ayat ke-169. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah engkau mengatakan orang-orang yang wafat di jalan Allah itu mati. Sebenarnya dia tidak mati, dia hidup di sisi Rabb-Nya mendapatkan rezeki. Ibnu Abbas mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan wafatnya Hamzah bin Abdul Muthalib dan para sahabat yang lainnya. Dan inilah uniknya hidayah, inilah uniknya cahaya hidayah, bahwa hidayah itu adalah milik Allah, rahasianya Allah. Padahal di awal-awal Rasulullah berdakwah, Hamzah itu orangnya cuek, tidak peduli, bahkan dia sibuk dengan hobinya, yaitu berburu, dan dia betul-betul tidak memperdulikan apapun urusan yang sedang trending topik di kota Mekah pada saat itu. Tapi saat momentum itu tiba, ketika dia membela keponakannya, maka dia mengatakan, aku berada di dalam agamanya, seolah-olah lisannya mendahului niatnya. Maka boleh jadi orang masuk Islam itu tadinya tujuannya, niatnya bukan karena Allah, karena selain Allah, tapi tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan niat di kemudian hari, sebagaimana yang dikatakan Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In kana ar-rajul la yuslimu ma yuridu illa ad-dunya, fama yuslimu hatta yakuna al-Islam ahabba ilaihi min ad-dunya wa ma alaihi." Dulu ada seorang yang masuk ke dalam Islam tujuannya untuk mendapatkan harta dunia, tujuannya untuk mendapatkan kekayaan, kekuasaan. Tapi saat Islam masuk ke dalam hatinya, Islam lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam bukan karena Allah, dia masuk Islam karena membela keponakannya, membela kehormatan keluarganya. Maka dari itu kita mengambil pelajaran bahwa boleh jadi orang itu masuk ke dalam Islam niatnya bukan karena Allah. Maka yang harus kita lakukan adalah berhusnuzon. Tidak boleh memandang orang itu rendah, apalagi dari penampilannya, karena kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupannya. Dan Hamzah masuk Islam yang tadinya karena membela keluarganya, tapi ketika Islam masuk ke dalam hatinya, maka Allah menjadikan Hamzah lebih mencintai Islam daripada dunia dan seisinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan yang walaupun sedikit ada manfaat dan kita bisa mengambil pelajaran dalam kisah tersebut. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.